Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Ayunda, NIM T2019 4050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Selanjutnya, yakni pembahasan mengenai fungsi indikator. Ada beberapa fungsi indikator, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam pengembangan bahan ajar. Yang keempat, sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan nilai-nilai hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baiti Nur Fitria dengan NIM T20194075. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan indikator. Yang pertama yaitu kita perlu menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini perlu kita lakukan untuk memenuhi tuntutan minimal standar kompetensi yang dijadikan acuan secara nasional, di mana tiap sekolah juga boleh meningkatkan indikator melebihi batas minimalnya. Dan tingkat kompetensi di sini dapat kita lihat dari kata kerja operasional dalam SK maupun KD. Lalu langkah yang kedua yaitu menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Hal ini perlu kita lakukan karena indikator sendiri merupakan acuan dari penilaian, dan kita juga tahu bahwa setiap mata pelajaran juga memiliki karakteristik tertentu, dan itu juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator. Yang ketiga yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi dari peserta didik, sekolah maupun daerah perlu dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik dan lingkungan, serta dapat membantu dalam mengembangkan potensi secara optimal. Yang keempat yaitu merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Misalnya, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Lalu keseluruhan indikator harus memenuhi tuntutan kompetensi dalam SK maupun KD. Lalu yang kelima yaitu merumuskan indikator penilaian. Indikator penilaian ini perlu dirumuskan untuk menjadi pedoman penilaian bagi guru, peserta didik maupun evaluator di sekolah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.